Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengerjakan soal hidraulika. Tugas untuk mengerti absensi saya dengan soal saluran segi 4 dengan lebar B5M mengalirkan air dengan debit Q sama dengan 12 meter kubik per detik. Kedalaman aliran di hulu adalah 2 meter dan pada suatu titik dasar saluran naik setinggi 0,3 meter. Tentukan kedalaman aliran di hilir dan apakah muka air naik atau turun. Mari kita jawab. Pertama-tama saya akan masukkan dulu data yang sudah diketahui. Pada soal ini kan sudah diketahui kalau saluran segi 4 dengan lebar 5 meter dan debit 12 meter kubik per detik. Kedalaman aliran di hulu dan 2 meter. Dan dasar saluran mengalami kenaikan sebesar 0,3 meter dan diasumsikan tidak ada kehalangan energi. Angka pertama adalah menghitung luas penampang dan kecepatan aliran di hulu. Luas penampang diperoleh sebesar 10 meter persegi dan sekarang kecepatan aliran. Dan kecepatan aliran sudah diketahui yaitu 1,2 meter per detik. Selanjutnya saya mau hitung energi spesifik di hulu. Dan setelah dihitung energi spesifik di hulu yaitu sebesar untuk energi spesifik di hulu yaitu ketahui 2,073 meter dan maka untuk energi spesifik di hilir menjadi 1,773 meter dengan menggunakan persamaan energi spesifik di hilir dan metode trial and error. Maka sekarang kita substitusikan.
dan dengan menggunakan persamaan spesifik dihilir dan metode trial error peroleh kalau kedalaman dihilir sekitar 1,6 meter. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kedalaman aliran berkurang dan muka air mengalami penurunan setelah transisi. Saya akan mengerjakan soal kedua, yaitu sebuah saluran terbuka berbentuk empat memiliki lebar dasar 8 meter pada kondisi aliran tertentu. Kedalaman air yang terjadi adalah 1,8 dengan debit aliran 30 meter kubik per detik dengan menggunakan percepatan gravitasi G sama dengan 9,81 meter per detik. Tentukan jenis aliran yang terjadi pada saluran tersebut, apakah subkritis, kritis, atau superkritis. Ya, lanjut ke jawabannya sesuai data yang telah diketahui, yaitu lebar saluran dengan 8 meter. Debit atau G nanti 10 meter kubik detik. Gravitasi 9,81 meter per detik. Dapat diketahui sebuah saluran segi 4 dengan lebar 8 meter, debit aliran 30 meter per kubik, dan kedalaman aliran 1,8 meter, yaitu untuk menjawabnya langkah pertama adalah dengan menghitung luas penampang aliran. Yaitu hasil perkalian antara lebar dan kedalaman sehingga diperoleh luas sebesar 14,4 meter persegi. Selanjutnya kecepatan aliran. Setelah dihitung kecepatan aliran untuk membagi debit terhadap luas penampang, dan diperoleh kecepatan aliran sekitar 2,8 meter per detik. Dan sekarang untuk mengetahui jenis aliran digunakan bilangan Broude. Dan setelah dihitung nilai bilangan Broude sebesar 0,50. Dan karena FR lebih kecil dari 1, maka aliran pada saluran tersebut termasuk ke dalam aliran subkritis. Pada soal berikutnya, yaitu pada soal ini direncanakan sebuah saluran terbuka untuk mengalirkan debit air sebesar 14 meter kubik per detik, dan kemiringan dasar saluran adalah 0,0012 dengan koefisien kekasaran Manning sebesar 0,022.
Dan langkah pertama untuk menjawabnya yaitu memasukkan dulu data yang telah diketahui. Debit 14 meter kubik kemiringan 12 22. Pada perencanaan pertama penampang hidrolik terbaik belum dipertimbangkan sehingga lebar saluran diasumsikan terlebih dahulu sebesar 4 meter. Dan masuk ke langkah pertama untuk persamaan Manning. Selanjutnya di sub dengan menggunakan persamaan Manning dan mode trial and error diperoleh kedalaman aliran yaitu sebesar 1,6 meter. Selanjutnya dilakukan perencanaan dengan mempertimbangkan penambang hidrolik terbaik. Sekarang kita terusi ke persamaan Manning. Maka diperoleh Y dengan 1,5 M, B sama dengan 2, Y sama dengan 3 meter. Dari perhitungan diperoleh dan kedalaman aliran air sebesar 1,5 meter dan lebar saluran sebesar 3 meter.
hasil ini menunjukkan bahwa penampang hidrolik terbaik menghasilkan dimensi yang lebih efisien. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.